Hambanya Bapak Hendrik Bun akan menghantar kita dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema kedatangan Kristus kedua kali atau K4K, KKKK. Saya silakan Bapak Hendrik Bun. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, dan sebenarnya hari ini bukannya jadwalnya saya, tapi kembali lagi eh, apa namanya karena pembicara berhalangan. Pokoknya yang namanya berhalangan, saya sama Pak Freddy siaplah untuk melakukan pekerjaan ini ya. Sebentar, karena ngomongnya akan banyak, saya perlu air banyak. Oke, sorry. Ya, sebelum itu kita akan mulai masuk dalam berdoa lagi ya. Karena berdoa itu penting. Karena doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dari minggu lalu sampai minggu hari ini, maupun dari kemarin sampai pagi hari ini dan malam hari di Indonesia. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan Tuhan, bersekutu bersama-sama Tuhan. Mau belajar sesuatu, apa yang Tuhan ingin bicarakan pada kami. Buka hati pikiran kami, buka pola pikir kami agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan. Kembali lagi Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Tapi biarlah Tuhan memakai tubuh ini untuk menjadi alat Tuhan berbicara, menjadi alat Tuhan memberitahu isi hati Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan, gunakan waktu yang singkat ini menjadi waktu yang sangat berharga untuk mengerti siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sebenarnya hari ini topiknya semua orang udah tahu gitu loh. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Yang saya butuhkan adalah pertanyaan dari sini. Di sini kita semua mau belajar. Kalau mau belajar itu harus banyak bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti malu. Wah, nanti saya jawabnya salah. Justru kalau jawabnya salah kan diperbaiki, kan kira-kira gitu. Atau jawabnya memang benar, saya yang salah, ya saya yang diperbaiki, kan kira-kira gitu. Jadi di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar, tapi firman Tuhanlah yang paling sempurna, yang paling benar, yang memberitahu kita. Jadi bukan kita cocok-cocokin loh di sini ya. Kalau kita menjawab gitu ya, menurut ayat ini, oh berarti ada referensi. Ya. Ingat, kalau kita memberi ayat, ya, memberi ayat, itu bukan berarti kita mencocok-cocoki. Ingat itu. Ini gara-gara pendeta yang kurang bertanggung jawab, ya, ya. Nggak tahu siapa yang pertama kali pendeta kalau ngomong kucocok-kulogi sama kucomot-comot-kulogi. Itu saya rasa pendeta yang kurang belajar, bahkan tidak pernah belajar menurut saya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena kalau orang ngomong lalu memberi ayat, dibilang kucocok-kulogi. Saya rasa kurang bijak. Pendeta kurang itu kurang bijak. Dan saya mengerti kenapa kurang bijak, karena nggak pernah belajar. Kalau orang yang selalu mengatakan kucocok-kulogi, tanpa alasan yang benar, ya, contoh, misalnya, em, nih, nanti saya unjukin contoh kucocok-kulogi. Tapi kalau orang memberitahukan tentang firman, lalu memberitahu referensinya, itu kalau dibilang kucocokologi, saya rasa pendeta itu cuma ada dua kemungkinan. Nggak pernah belajar, kedua nggak pernah sekolah, gitu aja. Karena apa? Karena kalau dibilang orang itu kucocokologi, mau tahu nggak? Raja dari segala raja kucocokologi atau pemimpin tertinggi kucocokologi, namanya Yesus Kristus.
Pemimpin tertinggi kucocokologi namanya Yesus Kristus. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya tunjukin. Ya. Pada saat ini yang biasa-biasa aja. Semua orang tahu pada saat Yesus apa namanya? Di tempted, ya, dicobai. Ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, nih, ada referensi nih, ada di Alkitab ada ngomong, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kucocokologi nih. Satu. Yesus jawab, setan juga loh, setan juga ada, sebab ada tertulis, setan juga pakai kucocokologi. Tapi kita ngomong Yesus, saya nggak mau tahu tentang setan. Jawab kata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kucocokologi. Ya, kalau yang di sini ada ini Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yang nomor 1 disebut itu Shema Israel ya, Ulangan 6. Ulangan 6, lalu Yesus pakai nih tuh, Ulangan 6 semua nih. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kucocokologi. Raja dari segala raja, pemimpin tertinggi kucocokologi itu Yesus Kristus. Kenapa? Dia pakai referensi Perjanjian Lama. Kalau mau tahu yang namanya kucocokologi, saya tunjukin kucocokologi. Ini namanya kucocokologi. Saya tunjukin ya. Maka firmannya, ini salah satu aja ya. Maka firmannya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah. Titik sampai sini ya. Kita lihat, apa itu kucocokologi? New King James Version dulu ya, kita lihat. And also he said to me, prophecy to the breath, prophecy, son of man, and say to the breath, thus say the Lord. Oke, nih. Di mana kucocokologinya? Saya tunjukin. Yang sama, saya ganti dengan Classic Edition, ayat 9. Ya. New King James Version atau dari King James Version yang umurnya udah lebih dari 400 tahun ya, mengatakan prophecy the breath, prophecy son of the man and say to the breath. Tapi AMPC alias Amplified Bible Classic Edition ini baru berapa belakangan ini dia bilang apa? Then he said to me, prophecy to the breath and spirit. Dari mana spirit ini? Bahasanya dari mana nih dua ini? Breath, mana spiritnya nggak ada. Ini kucocokologi namanya. Nambah-nambahin. Ya. Breath and spirit. Ini breath. Mana spiritnya? Let's say, oh jangan King James Version, coba NIV misalnya, New International Version. Oke, kita pakai New International Version. Yang paling banyak dipakai ya. Ayat 9. Prophecy to the breath. Mana spiritnya? Prophecy son of man and say it. That is what the sovereign Lord say. Come, breath. Where's the spirit? Ini NAMPC ini nggak bertanggung jawab. Ditambahin spirit. Ini baru kucocokologi namanya ya. Sesuatu yang nggak ada ditambahin ada itu kucocokologi. Maksa.
Jadi jangan takut apabila kita banyak menghafal ayat, jangan khawatir. Lalu kalau kita bicara pakai referensi ayat, jangan takut. Salah pun jangan takut. Nanti orang akan perbaiki. Pak, artinya bukan itu, Pak. Oh ya, maksudnya apa artinya? Artinya begini, Pak. Bagaimana Bapak tahu itu artinya begitu? Mari kita lihat referensi-referensi yang lain. Jadi diskusinya enak. Karena dua-duanya tahu firman Tuhan. Hanya bedanya, yang satu bacanya begini, yang satu bacanya begitu. Dari dua bacaan ini kita lihat, mana yang menurut kita berdua ini, ternyata, oh bacanya begini. Gitu. Contoh, Ibu Ayu masih ingat? Yang Ibu Ayu kasih kita tentang roh dan spirit? 1 Korintus berapa, Bu? Bentar. 1 Korintus 3, saya masih ingat. Korintus 3 berapa, Bu? Berapa, Bu? Satu Korintus 3. Berapa nih, Bu? Saya jadi lupa. Masih ingat, Bu? Oh, 16, sorry. Tentang 1 apa, Korintus Kak? 16. 1 Korintus 16. 16, 18. Tentang Tentang roh. 16 ayat 18. Kita lihat. Nah ini. Ya. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Ya kan? Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang demikian. Masih ingat, Bu, ini? Ini Bu Ayu bertanya sama saya. Pak, ini gimana Pak ayatnya, Pak? Kita pasti punya roh ini dong. Apa betul? Jadi kita sama-sama baca. Ibu Ayu baca ini berpikir bahwa ini menyegarkan roh saya. Juga menyegarkan roh kamu. Rohnya kita. Tapi saya bacanya bukan roh. Karena saya pakai apa namanya translasi-translasi yang benar gitu loh. Misal contohnya bahasa Inggris kita lihat misalnya. Ini saya pembukaan dulu ya, karena banyak ayat yang akan kita baca. Supaya kita ngerti. Bukan berarti cocok-cocok gitu kan ya. Ini salah satu cara baca yang benar gimana? Saya kasih tahu cara baca yang benar. Ayat 18. Ya, 17. I'm glad about the coming of Stephanus, Fortunatus, dan Achaicus. For what was lacking on your part, they supplied. Artinya, saya sangat bergembira dengan kedatangan Stephanus, Fortunatus, dan Achaicus. Apa yang kamu kurang itu, mereka tambahkan. Ini artinya ilmu pengetahuan yang kamu kurang ditambahin sama ini 3 orang ini. 3 orang ini pengajar. Ngajarin. For they refresh my spirit and yours. Ini spirit di sini artinya bukan roh. Artinya apa, Ibu? Ibu Ayu, kasih tahu saya. Artinya apa? Semangat. 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 Jadi apa yang diberikan, pelajaran yang diberikan oleh Stephanus, Fortunatus, dan Achaicus ini menyegarkan semangat saya dan semangat kamu. Semangat, bukan roh, bukan. Semangat. Maka dari itu, acknowledge such men. Maka dari itu, hargailah orang-orang ini yang memberi semangat. Saya memberi semangat. Ayo lakukan, ayo hidup benar, ayo hidup suci. Itu semangat menyegarkan.
Apa betul begitu, Pak? Ya, kita lihat bahasa Indonesia misalnya mudah dibaca. Apa kata versi mudah dibaca? Kita lihat. Mana tuh? Oh, sama ini. Ini mudah dibaca, persis masih ada rohnya. Tapi versi yang lain apa kira-kira? Yang mudah dibaca. Oh, kalau nggak bahasa Indonesia masa kini ya berarti apa artinya? Tuh. Mereka sudah membuat hati saya menjadi gembira, seperti mereka menggembirakan hatimu. Orang-orang ifat itu harus dihargai. Ini saya rasa ini translasi yang benar. Sesuai dengan ini. They refresh my spirit and yours. Spirit ini bukannya roh, tapi semangat. Ya, gitu. Jadi, kita kalau baca baik-baik, ada yang lain nggak coba kita? Firman Allah yang hidup ngomong apa? Ini terjemahan di Indonesia begitu banyak, ya. Tuh. Nah, ini benar juga nih. Ya, firman Allah yang hidup, mereka memberi saya penghiburan dan dorongan. Nggak ada urusan dengan roh. Saya yakin mereka berbuat demikian juga terhadap saudara. Saya harap pekerjaan orang-orang tersebut mendapat penghargaan yang sepatutnya. Ini saya rasa yang paling benar. Mereka memberi saya penghiburan dan dorongan. For they refresh my spirit and yours. Jadi dalam membaca itu kita harus punya referensi yang banyak sehingga kita mengerti apa yang ditulis, sehingga kita nggak main hajar bleh, ya, nggak main hajar bleh. Karena ini topiknya kedatangan Tuhan kedua kali, saya akan sedikit iklan. Pak Hendrik, sorry. Boleh, Itu Pak. spiritnya kebetulan itu artinya semangat, Pak. Tapi spirit-spirit yang lain ada di Alkitab itu lain, Pak. Itu Ya, roh. makanya Oke, maksud lanjutkan. saya, oh ya nggak masalah. Itu kalau Yang paling diambil ayat itu mungkin cocok. Spiritnya itu adalah semangat, ya. Tapi kalau spirit yang lain itu lain lagi, Pak. ya saya tahu, maksud saya begini loh, Pak. Bukannya arti spirit yang lain. Arti cocok spirit semangat di sini supaya kita si pembaca, ya kita pembaca itu nggak sembarangan. Oh, Kalau kebetulan diambil ayat itu sih cocok, Pak. Bener, Pak. Spirit di situ lain artinya bukan roh. Tapi ya. kalau diambil ayat-ayat yang lainnya, Pak, spirit itu adalah roh, Pak. Ada juga yang banyak kayak gitu, Pak. Ya nggak masalah. Oke, saya lagi ngos-ngosan, Pak. Saya lagi jalan, sorry. Kelihatan nggak ngos-ngosan? Kelihatan sekali ngos-ngosan lagi jalan sama anjing ya. Iya, iya, ditarik-tarik. Oke, Ya, nggak silakan masalah, Pak. lanjutkan. Tujuan saya memberitahu adalah bagaimana membaca yang benar. Ya, setuju ya? Membaca yang benar. Kalau Bapak setuju Bagaimana bahwa kalau ayat yang saya kirim itu, Pak? bagaimana, Pak? Bagaimana kalau ayat yang saya kirim itu loh, Korintius itu loh, Korintus. Yang mana, Pak? Kan ada kan tempat. Yang mana, Coba Pak? kita bahas yang spirit yang di situ. Yang mana, Pak, ya kira-kira, Pak? Kalau masih ingat, Pak. Itu kalau nggak salah Korintus berapa ya? Ntar deh kalau saya dapat ya, saya lagi jalan. Nah, boleh sambil jalan. Coba jadi kita bahas sekalian. Mungkin saya potong dulu. Jadi pemahamannya itu kita lagi pelajari ayat dengan membaca dengan benar, bukan mengatakan satu poin spirit adalah roh atau spirit adalah semangat gitu. Jadi mungkin salah mengerti Pak Daniel. Oke, lanjut dulu. Nanti setelah tanya jawab baru ini. Ya Pak, kita gini Pak, iya oke masalah. Pokoknya ada pertanyaan silakan aja potong. Saya mau orangnya begitu nggak masalah, nggak mengganggu saya. Karena menurut saya sih lihat konteks kejadiannya itu lagi membahas apa ya.
mungkin bisa Betul itu, Pak. semangat, Ya, betul. lain waktu Saya potong mengartikan lagi, Pak. roh. Saya gitu. potong lagi. Jadi yang lain juga butuh firman, jadi sampaikan dulu. Nanti kalau yang mau tanya, selesai dulu baru tanya. Kalau tidak, yang lain pusing nanti, Pak. Ya. Tidak semua Jadi- orang berkepentingan atas pertanyaan itu. Ya, nggak masalah. Jadi gini Pak, terima kasih Pak Freddy. Jadi tujuan saya memberitahu bahwa bagaimana cara membaca yang benar. Ya. Nanti kalau mau bicara soal roh, ya silakan tanya aja. Tanya bukan satu, bukan dua. Tanya dari buku Kejadian sampai Wahyu, cari apa aja, apa saja, nggak masalah buat saya. Saya berani bertanggung jawab di sana. Oke? Jadi cara baca yang benar seperti itu. Jadi kalau kita baca, misalnya dalam hal ini contoh ya, contohnya ya ini tadi saya bilang. Jadi kalau orang berkata bahwa oh ini rohku dan roh kamu, ternyata salah. Saya salah baca, ternyata ini semangat saya menyegarkan semangat saya gitu loh. Jadi hal ini jadi kita mengerti, oh ternyata saya salah nangkep gitu loh, salah nangkep arti sebenarnya. Nah, supaya kita jadi ngerti. Ya, sebagai selingan, saya kasih lagi ayat seperti ini, misalnya contoh. Misalnya gini. Misalnya nih, 12 ayat 12 misalnya ini. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Gitu loh. Tuh. Menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melempar ke atas bumi. Kalau ekor berarti ngomong si naga. Naga kita tahu itu si setan. Pertanyaannya, ekornya nyeret bintang. Bintang itu apa? Supaya kita ngerti bintang itu apa. Ya. Bintang itu artinya kasih tahu di buku Daniel. Ya. Di sini dikatakan, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Bala tentara langit ini siapa? Ada yang bisa jawab? Bala tentara langit itu siapa? Sorry Pak, bukan mau jawab, cuma kitab Wahyu itu kan memang kitab yang diceritakan sebelum ada dunia ini. Jadi tragedi yang ada, kasus yang ada di kerajaan Allah itu diceritakan di kitab Wahyu di akhir Alkitab. Nah, saya sudah membaca ini nggak satu kali, dua kali, udah bolak-balik sampai saya juga nggak ngerti. Dan waktu saya tanyakan ke pendeta yang satu dengan yang satu itu pasti berbeda, tidak ada yang sama, ya kan? Jadi saya pikir dari semua Alkitab itu yang lebih mengerti memang Tuhan sih, karena yang buat dia kan. Nah ini sekarang kan saya lagi tunjukin Pak, yang buat Tuhan. Jadi gini Pak, kalau kita lihat, oke, saya ngerti Pak, saya ngerti Pak maksud Bapak, cuma saya mau memberitahu bahwa kalau kita baca baik-baik, seluruh Wahyu, kita lihat. Seluruh Wahyu ini, kalau kita baca lagi, semuanya nih, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan apa artinya. Naga, perempuan, itu nggak ada artinya. Wahyu itu kalau dikasih yang namanya simbol-simbol, nggak ada artinya. Pertanyaannya kenapa nggak ada artinya? Suruh kita cari sendiri, suruh kita mikirin, oh ini artinya mau kita. Enggak. Tentu firman Tuhan yang menjelaskan. Harus firman Tuhan yang menjelaskan. Saya udah bilang dari tadi, oh Ibu Bapak mau datang. Saya bilang sama Ibu Wahyu bahwa Alkitab itu yang menjelaskan, yang bikin Tuhan, yang jelaskan ya Tuhan. Jangan kita yang jelaskan. Kalau kita yang jelaskan, banyak salahnya. Tapi kalau Tuhan yang jelaskan, udah pasti benar. Gitu kira-kira. Jadi, kenapa Wahyu itu tidak pernah dikasih tahu, ini artinya ini artinya. Karena apa? Karena Yesus mau kita baca. Beneran. Dia mau kita baca. Carinya tentu bukan cari di mana-mana. Carinya ya di firman Tuhan. Oh, ternyata ini artinya ini. Contoh, kita bicara lagi contoh misalnya. Wahyu 13 deh, jangan 12. Yang gampang. Ya.
Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Apa binatang keluar dari dalam laut? Artinya apa? Nggak jauh-jauh yang ngasih tahu. Daniel juga mundur 7. Kita lihat. Ya. Maka aku Daniel terharu akan hal itu. Penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, alias malaikat, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkata ia padaku dan diberitaukannyalah maknanya. Tuh. Dikasih tahu artinya. Di buku Daniel dikasih tahu artinya. Tapi di Wahyu nggak dikasih tahu. Mana artinya? Nggak ada. Nggak ada. Sampai ke bawah nggak ada. Hanya di buku Daniel saja dikasih tahu. Binatang yang besar yang 4 ekor itu ialah 1 tambah 1 sama dengan 2, 4 raja. Jadi binatang itu adalah raja. Itu udah pasti. Ya. Sesudah itu orang-orang kudus yang miliknya bla 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 bla. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang lain. Binatang keempat berarti sendirian, ya. Yang giginya bla 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 sampai ujian bla 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 bla. Maka demikianlah katanya. Artinya binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat yang ada di bumi, yang akan ada di bumi. Ya, kita lihat ke atas. Ya. 4 binatang besar naik dari dalam laut. Kita lihat Wahyu 13. Apa bedanya? Binatang keluar dari dalam laut. Jadi ini cerita yang sama yang Tuhan kasih. Tuhan mau kita baca. Baca, lalu lihat apa arti makna sebenarnya. Ya. Terserah deh mau dibilang dunia sudah dijadikan apa, tapi yang pasti buku Wahyu ini 13 ini sudah sesuai dengan, bukan sesuai, sama dengan cerita Daniel di mana Nebukadnezar itu bermimpi tentang sebuah patung yang terdiri dari emas, perak, tembaga, besi dan tanah liat, juga batu penjuru. Dan dari 6 ini sudah terjadi 4. Ya, sudah terjadi 4. Yaitu apa? Emas Babilonia, perak Persia, lalu tembaga Yunani, yang keempat besi yaitu Romawi. Ini 4 bangsa sudah terjadi. Jadi bukan artinya sebelum dunia terjadi, ini sudah terjadi. Wahyu 13 itu menjelaskan ada bangsa yang begini. Wahyu 13 kasih tahu. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah. Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Dan sekarang kita sedang menunggu bangsa yang terdiri dari besi dan tanah liat. Kita tahu kalau besi itu artinya Romawi. Dikatakan sekarang besi dan tanah liat. Berarti negara yang pasti ada besinya artinya mereka berasal dari orang Romawi. Tanah liatnya apa? Hybrid ini. Ya, campuran, dia bilang campuran antara besi dan tanah liat. Ya, kira-kira gitu pembacanya. Jadi, ya kita sudah kemana-mana. Memang ada hubungannya dengan kedatangan Yesus kedua kali, ada hubungannya. Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini adalah persiapan kita untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, itu penting sekali tuh, Pak. Karena saya lihat kan orang-orang Kristen ini bingung. Jadi kalau Pak Hendrik tadi bilang, apa sih yang harus kita lakukan? Karena sebetulnya masalah semua yang ada ini kan satu. Kita nih orang berdosa, bagaimana sih kita diselamatkan sama Tuhan itu kan? Dan sekarang kalau kita diberi hidup sebagai manusia ini, apa yang harus kita kerjakan? Kalau bertobat itu bagaimana, melakukan kebenaran itu bagaimana, ya kan? Terus melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana? Mungkin itu yang mungkin jadi pertanyaan saya sih. Jadi sebelum tadi kedatangan Tuhan yang kedua, mungkin kita nggak akan nyampe ya. Kedatangan Tuhan kedua itu mulai dulu dari orang yang sampai teman-teman saya yang sudah meninggal pun nggak nyampe itu. Saya pun juga mungkin nggak ngalami Tuhan datang itu. Cuma selagi kita masih hidup ini mungkin bisa Pak Hendrik sharekan mungkin bagaimana sih yang tadi Pak Hendrik sampaikan kita harus bagaimana.
Oke, saya ngerti. Jadi bagaimana cara mempersiapkan diri menuju kedatangan Tuhan? Ya kalau tadi bilang, oh ya kita nggak akan nyampe ke kedatangan Tuhan. Puji Tuhan Pak, kalau kita nggak nyampe ke kedatangan Tuhan. Karena apa? Kita nggak masuk ke dalam tribulasi. Tapi kalau kita masih hidup, tribulasi masuk ke kita loh Pak. Bukan nggak masuk, pasti masuk. Pasti masuk. Itulah preparasinya. Sebenarnya preparasi kita adalah untuk masuk ke dalam pencobaan tersebut. Pencobaan yang tidak pernah terjadi. Atau siksaan yang tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Siksaan yang serem dah pokoknya. Tapi Paulus bilang, kenapa harus takut? Karena kamu punya pengharapan. Jangan seperti orang dunia yang nggak punya pengharapan. Karena apa? Karena kita tahu pada saat kita mati, itu sebuah keuntungan. Itu persiapan. Bagaimana punya pola pikir seperti mereka, Paulus, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan lain. Itu mereka punya pemikiran, mati adalah keuntungan buat mereka. Karena mereka punya pengharapan. Pengharapannya apa? Kita akan semua dibangkitkan pada saat dia datang kedua kali. Tapi masalahnya, ada orang yang hidup pada saat Yesus datang kedua kali. Nah ini. Lihat ya. Saya mau kasih tahu, apa sih Yesus datang kedua kali? Apa sih yang terjadi? Kira-kira gitu. Ya, kita lihat. Kalau kita baca, ya. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Karena Yesus berkata, tidak ada yang tahu harinya. Ya. Pada hari itu, alias pada saat Tuhan itu datang, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia, ya udah kucing, bebek, anjing, kambing, semua. Sama kita juga habis. Habis. Ya. Tuh, ada di sini semua tuh. Matius, Lukas, 1 dan Wahyu 16. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini alias ini semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus suci dan saleh harus hidup. Yaitu, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Kristus, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini harapan. Harapan kita mendapat langit yang baru dan bumi yang baru. Ada di mana? Wahyu 20. Ya. Wahyu 20. Ya, 20, 21. Ya. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi nggak ada urusan dengan sebelum dunia dijadikan. Ya, nggak ada urusan. Ini yang akan datang. Jadi kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab kalau kita punya harapan, apapun yang terjadi dengan hidup saya punya harapan saya akan mendiami langit dan bumi yang baru. Ya. Caranya gimana sih Pak? Menghadapi kedatangan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan apa? Menantikan kedatangan Tuhan, kamu harus berusaha. Berusaha apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Sama nggak dengan apa yang Paulus ajarin? Paulus ngajarin sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Sama. Kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, tak bercacat celah. Banyak orang berpikir, mana mungkin kita bisa hidup kudus, bagaimana mungkin kita bisa hidup benar, apalagi sempurna. Karena kita menaruh
standar kita standar Tuhan. Ya nggak bisa. Kenapa? Ya dia Tuhan, kita tuh manusia. Kita harus menaruh standar kita yang sempurna itu sebagai manusia. Hiduplah sempurna sebagai manusia, bukan hidup sempurna sebagai Tuhan, bukan. Jadi kita harus buka pola pikir kita. Jangan sampai kita berpikir, kita nggak mungkin bisa seperti Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa seperti Tuhan. Karena standar kita ditaruh paling tinggi. Tuhan nggak mungkin. Tapi standar kita manusia, hidup sempurna seperti manusia, sempurna sebagai manusia sempurna, ya bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena Kristus adalah sempurna. Kalau kita katakan, standar kita Kristus Tuhan dong. No, kita melihat Kristus, sekarang kita semua percaya bahwa Kristus adalah Tuhan 100%. Dan kita percaya juga bahwa Yesus adalah manusia 100%. Semua setuju di sini. Ada yang nggak setuju? Kalau Yesus bukan manusia 100%. Maksudnya begini, Pak. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu bukan berarti kita 100% sempurna seperti Tuhan. Nggak mungkin, karena Tuhan itu yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Tapi yang dimaksud dari kita sempurna itu kan kita harus menang atas dosa kita. Ya, nah, dosa itu apa gitu kan? Mesti harus jelas dulu, dosa itu apa Ya udah, dulu gitu. stop. Oke, pelan-pelan, satu-satu Pak ya. Kita harus menang atas dosa kita. Pertanyaannya, Bapak ini orang berdosa atau sudah ditebus? Gini, Tuhan itu sudah menebus kita, kalau menurut saya. Karena 6.000 tahun yang lalu Tuhan itu datang untuk menebus kita sebetulnya. Ya, Ya sekarang kan? pertanyaannya, Nah, pertanyaannya, Bapak, saya sudah ditebus sama dia, tinggal kita mau nggak ditebus sama dia. Menurut saya seperti itu. Kalau kita mau ditebus sama dia, berarti kita harus melakukan kehendak dia. Nah, kehendak dia adalah kebenaran. Nah, melakukan kebenaran di hidup ini itu seperti apa gitu. Karena kita lihat orang Kristen itu banyak. betul, betul Pak Andre. Makanya Saya tanya, jadi bingung, saya kadang-kadang bingung gitu kan. jangan bingung Pak, nggak usah bingung Pak. Aktivitas ada 3 tempat kan ya. Di aktivitas kita kan berhubungan dengan orang, di tempat pekerjaan, di keluarga kita. Ya Pak, Kita sebentar Pak, time out. Tapi berjalan sama istrinya sering gitu kan. Time out dulu Pak, sebentar Pak. Time out. Sekarang saya tanya sama Pak Andre yang gampang. Pak Andre sudah ditebus Tuhan belum? Tuhan sudah menebus saya percaya. Stop dulu. Ya udah, stop dulu. Enggak, saya cuma tanya satu-satu supaya kita jelas. Bapak, kalau saya tanya satu, Bapak jawabnya 100, itu nggak akan ketemu. Satu jawab, sehingga Bapak bisa mengerti. Kalau Bapak sudah ditebus Tuhan, ya yakin sudah ditebus dosanya ya. Ditebusnya 100% apa baru separuh-separuh? Kalau Tuhan pasti menebus kita 100%. Ya, Saya sudah. percaya itu ya Ya, kan. sekarang Bapak yakin nggak Bapak sudah ditebus 100%? Sudah, saya yakin. Nah, Tapi yakin kan udah segitu aja dulu cukup Pak. Kalau kita sudah ditebus 100%, yakin, saya kasih tahu jawabannya. Tadi Bapak bilang dosa itu apa? Satu-satunya definisi dosa yang terbaik yang pernah ada di dunia ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 4. Satu-satunya. Ya. Definisi dosa terbaik yang pernah ada di dunia ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah, ini definisi. Kalau ada kata ialah, itu definisi. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu definisi. Dosa adalah, kalau ditanya dosa apa sih? Pelanggaran hukum Allah. Itu dosa. Ya. Dan kalau kita sudah yakin, bahwa kita sudah ditebus Tuhan dari dosa kita, ya, lihat jawabannya apa? Karena itu, setiap orang, sebentar Pak, karena itu Tuhan setiap orang menebus saya dengan menebus dosa saya itu dengan apa begitu? Kalau saya yakin saya ditebus dosa, Tuhan itu nebus dosa saya caranya bagaimana gitu? Loh, sekarang oke, Bapak kasih tahu saya. Bapak kan tadi bilang Bapak sudah yakin ditebus dosanya oleh Tuhan. Caranya gimana? Coba kasih tahu saya. Saya tadi mau cerita dulu sebentar kan. Tuhan itu mau menebus saya dari dosa. Dari orang yang berdosa ditebus supaya menjadi orang yang tidak berdosa. Ya, caranya menebus Tuhan itu dengan mengajari kita kebenaran supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Karena waktu berdosa itu kita tidak hidup di hadapan Dia dengan benar. Nah,
kalau dia udah mau menebus kita, dia memberikan firman kebenaran kepada kita. Berarti kan kita harus melakukan kebenaran, karena waktu berdosa kita tidak melakukan kebenaran itu. Nah, kalau saya tadi Saya bilang, setuju dengan Pak Andre. Oke, saya Iya, setuju. saya setuju dengan Pak Oke, saya Andrew. setuju. Oke, kita setuju semua dengan Pak Andre ngomong. Pertanyaannya, kan ditanya, bagaimana Yesus menebus kita? Jalannya dengan melakukan kebenaran atau mati di atas kayu salib? Itu aja jawabannya dulu. Dengan darahnya, kita ditebus dosanya dengan darahnya, atau dengan melakukan kebenaran? Yang mana yang benar, Pak? Yang setuju, coba kasih tahu saya jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa ditebus dosanya? Nah, kita sekarang gini, Pak. Dosa kita adalah perbuatan kita. Sebentar, Pak, sebentar. Dosa kita adalah perbuatan kita. Mana bisa kita ditebus dengan darahnya? Darah itu kan hanya menunjukkan perbuatan dia, karena dia itu adalah kebenaran. Ya kan? Jadi Yesus kan bilang, aku adalah juru selamat. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau selamat harus melewati aku. Ya kan? Nah, dia menebus dengan cara itu, bukan dengan cara yang dia di kayu salib. Itu pengajaran buat kita. Bagaimana kita memiliki kasih. Kalau kita bilang dosa itu karena kita ego. Ini menurut saya, tapi kita nggak perlu. Nggak masalah. Saya setuju aja, Pak. Saya setuju aja. Nggak ada salah. Nggak ada salahnya, Pak. Itu menebus. Darah itu simbolik. Betul. Dengan darah itu hanya simbolik kalau saya bilang. Ya kan? Jadi darah itu simbolik. Oke. Sekarang kalau Yesus tak pernah disalib, apa kalian semua sudah bisa ditebus dosanya? No, bukan. Darah itu simbolik, artinya dengan Yesus menyerahkan dirinya sehingga kita diselamatkan. Itu loh. Tapi arti sebenarnya penyelamatan itu adalah karena dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita bisa diselamatkan. Tetapi kita bukan berarti kita dengan standar manusia untuk bisa diselamatkan nantinya. Harus dengan standar manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saya tambahkan, Pak. Ngerti? Jadi istilahnya standar manusia itu ya terserah mau kerjain apa aja boleh. Bukan standar manusia dengan kan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Jadi kalau menebus dosa manusia artinya manusia itu sudah tidak berdosa, yang berdosa Tuhan Yesus. Berarti yang masuk neraka Tuhan Yesus. Itu pemahaman yang sebagian orang seperti itu. Tapi mungkin yang saya dapatkan berbeda gitu kan. Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran. Jadi kita punya karakter seperti Tuhan itu, rela berkorban. Nah, gini Pak. Hidup ini bagaimana kita di dalam kebenaran itu gitu kan. Ya, saya ngerti Pak Andre. Kalau ada orang pemahaman yang berkata bahwa dosa kita ditanggung Yesus di kayu salib, berarti Yesus yang masuk neraka. Mereka nggak pernah belajar, Pak. Itu aja, Pak. Nggak pernah belajar dan nggak pernah baca. Enggak, semua kan mereka. Enggak, itu udah pasti, Pak. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan, bukan saya, menjelaskan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, bukan dijadikan berdosa, dijadikan dosa. Itu mesti ngerti artinya. Kalau nggak ngerti, belajar yang banyak. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman seperti ini, kita yang mengerti, kita yang sudah belajar begitu lama, yang sudah mengenal dia dengan benar, kita nggak akan gampang diombang-ambingkan seperti yang demikian. Kalau orang-orang yang punya pemahaman model begini, cuma ada dua opsi. Nomor satu yang saya anjurkan, nggak perlu didengar. Kedua, kasih tahu dia yang benar. Ya, seperti dia bisa dari jalan yang nggak benar jadi benar gitu. Jadi terus itu orang yang tidak berdosa tapi menjadi berdosa. Ini bukan kan yang ada. Yang tidak berdosa menjadi dosa. Menjadi dosa, iya kan. Maka itu kan hanya kalau kita implikasikan di dalam Alkitab itu kan Yesus itu sebetulnya juru selamat. Orang yang akan menyelamatkan kita, pribadi akan menyelamatkan kita yang tidak berdosa. Tapi audien sampai mengatakan dia itu malah bersalah. Malah dia berdosa, maka dia sampai disalib. Menurut saya seperti itu, gitu kan. Ya benar, itu sudah benar, Pak. Karena dia menanggung segala kesalahan kita, Pak, dosa kita, kesalahan kita itu. Kalau dia menanggung segala dosa kita, berarti kita sudah nggak berdosa, yang berdosa dia. Sorry loh, ini Pak, ini bukan berdebat, tapi ini kita harus luruskan juga. Jadi kita ini sebagai orang. Ini Pak, kasih tahu saya, Pak. Bapak punya pemikiran seperti itu, kasih tahu saya bagaimana caranya Yesus bisa berdosa. Kasih tahu saya. Nah, tadi kan menanggung dosa kita. Jadinya dia berdosa, kita yang. Karena saya tanya Bapak sudah yakin ditebus dosanya oleh Yesus, berarti Yesus menanggung dosa Bapak, Yesus juga masuk neraka, Pak. Ya. Bapak percaya kepada Yesus yang masuk neraka nih, Pak?
Enggak, gini, saya percaya Bapak di surga, Enggak, Yesus enggak. sudah Jangan menebus kesana-kesana dulu, Pak. Bapak mesti tahu, Bapak tadi bilang, Bapak yakin ditebus oleh Kristus dengan jalan kebenaran, nggak masalah. Tapi ya. masalahnya Yesus yang menebus dosa Bapak, Iya, yang menanggung dosanya di badan dia masuk neraka juga loh, Pak. ya ini susah sih. Loh, Cuma ya tadi kenapa kan susah? saya Enggak, begini. kenapa susah? Itu kan Jadi logika kalau yang gampang, sederhana. enggak, kalau kita itu jadi perdebatan Pak, karena satu sama Bukan lain. perdebatan, Pak. Sesuatu yang tidak benar harus diperbaiki. Ya, jadi gini, ini kan menurut pengalaman saya. Saya ini dulu kan enggak benar. Ya, saya hidup di dalam dosa, ya kan? Saya ini mafia, ya kan? Kumpul saya dengan orang nggak benar, ya kan? Yang Oh, jelas di sini juga ada, Pak. saya kumpulnya dengan iblis kan. Karena Sabar, saya cut dulu. Ini nanti khotbahnya diganggu Panjang, iblis ini atau mah diganggu panjang, apa nih? Jadi Babak Jadi- kedua aja Pak, iya Pak, babak kedua aja Pak itu Pak. Ya. nanti Ya, kalau mau nanti Bapak minta waktu sama Ibu Ayu untuk khotbahkan itu, Pak. Jadi saya kira ini yang lain menjadi batu sandungan semua nih Pak Hendrik. Jadi khotbahnya diselesaikan dulu. Kalau Iya, tidak silakan Pak Hendrik selesaikan ya. ini Betul. nanti jadi masalah nih kayaknya nih. Jadi bukan khotbah tapi ini kan yang lain mau dengarkan gitu Pak Hendrik. Ya. Untuk dipahami. Nantinya Ya, jadi kalau begini. mau debat nanti gitu. Karena ini putus di tengah-tengah Pak. Pak cuma Ya, punya saya- waktu cuma 10 menit lagi apa bisa selesai gitu lah. Ya, enggak Ini sebenarnya penting dipahami dulu. Makasih. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi, setiap orang yang berada di dalam dia, ya, tidak berbuat dosa lagi. Bisa nggak? Itu pertanyaannya bisa atau enggak? Ya, harus bisa. Ya, saya nggak kesana deh larinya. Karena kita mau kasih tahu arti dosa. Karena kita semua orang berdosa. Yesus menyerahkan nyawanya untuk dosa kita, bukan berarti dia masuk neraka. Jadi gitu aja yang pasti. Dan setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Itu aja. Kalau kita masih berbuat dosa, udah. Jangan ngomong sama saya orang Kristen, jangan. Karena apa? Firman Tuhan jelas mengatakan, setiap orang yang tetap berbuat dosa, itu tidak melihat, bahkan tidak mengenal dia. Itu aja yang gampang buat saya. Lalu dosa apa yang saya lakukan, Pak? Ya ini, pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah ada berapa, Pak? Ada yang bilang 613, ya silakan aja. Buat saya 10. Tuhan memberikan cuma 10 di Gunung Sinai, nggak 613. Yang bilang 613 itu buatan manusia, buatan Musa, buatan para imam, buatan orang Farisi, dan sebagainya. Tapi yang Tuhan berikan hanya 10. Ya. Bahkan Yesus sendiri yang mengaminkan itu. Ya. Kita lihat. Bu Ayu bisa bantu saya, orang kaya, susah masuk surga. Kita lihat. Orang muda yang kaya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang kuat baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidupmu, turutilah segala perintah Allah, hukum Allah. Ya, segala hukum Allah harus dituruti. Kata orang itu, perintah yang mana? Ini kalau kita bicara perintah, berarti bukan berarti hukum Allah dong Pak, saya bilang. Ditanya sama orang itu, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan mengucap saksi dosa, hormati ayah ibumu, kasihilah sesama manusia. Ini kalau bukan hukum Taurat apa? Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasih. Ini kalau bukan hukum Taurat apa? Tuhan nggak sebut 613, dia sebut cuma 10. Sebenarnya bukan 10, dia nggak sebut 4 lagi. Kata yang disebut ini adalah standar manusia. Bukan standarnya Tuhan. Standarnya manusia. Jangan membunuh, bisa nggak kita? Ya bisa. Jangan berzina, bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kita lihat. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta. Nggak pernah bohong ini orang. Dia menghormati ayah dan ibunya. Dia mengasihi orang. Sumbang sana, sumbang sini. Ada yang bilang nggak bisa. Bisa, anak muda ini bisa. Orang kaya lagi, bisa.
Mau tahu dia bisa lakukan kenapa? Kita baca lagi. Nih, Markus 10 sama Lukas. Markus 10, 17. Orang kaya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan ucap saksi dosa, jangan mengurai hak orang, bla 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 bla. Ayat. Lalu kata orang itu, guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi dia dari kecil tuh udah nggak pernah bohong, nggak pernah menghormati orang. Ini semua dilakukan sejak dia kecil. Berarti bisa. Itu standarnya manusia yang Tuhan kasih. Oh nggak bisa, Pak. Saya bilang nggak bisa. Bisa, asal mau. Ya. Kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kita lakukan semua perintahnya Tuhan. Kita lakukan semua hukumnya Tuhan. Karena kita melakukan hukumnya Tuhan, maka kita sempurna. Jadilah sempurna. Karena Bapamu yang di surga sempurna. Orang banyak bacanya salah. Jadi Bapamu di surga, kamu harus sempurna seperti Bapamu. Jadi kita harus seperti Tuhan. Nggak bisa. Tapi standar kita sebagai manusia yang sempurna sudah dikasih tahu caranya. Siapa? Yesus Kristus. Kristus itu sempurna, manusia sempurna. Manusia yang melakukan segala apa yang Tuhan bikin itu dilakukan sempurna di dalam diri Kristus. Dia nggak berbohong, dia nggak berbunuh, tidak berzina, dan sebagainya. Hanya 10 yang dia lakukan itu. Dan dia bilang, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dia kasih contoh sebagai manusia, dia kasih contoh. Jadi contohnya itu, kita lihat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Artinya Kristus telah hidup itu apa? Kristus yang hidup sebagai manusia. Ya, tahu dari mana? Firman itu telah menjadi manusia. 100%. Diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman itu sudah jadi manusia, bukan jadi manusia Superman, bukan menjadi manusia separuh dewa, bukan. Manusia. Benar-benar manusia disebut manusia. Jadi Tuhan itu, kita kalau mengerti siapa Tuhan kita, Tuhan siapa? Tuhan di dunia banyak. Ada Tuhan, ya ini A, B, C, D, E, tapi yang kita sembah ini adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub ini yang sudah dengan sabar beribu-ribu tahun untuk manusia model kita semua di sini, yang punya pemikiran yang aneh-aneh, yang masih mau melakukan segala sesuatu di luar kehendaknya dia masih sabar. Sabar dan sabar dan sabar dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Menunggu apa? Menunggu dia mengenal kita. Menunggu kita mengenal dia. Terbalik saya ngomong. Sorry. Jadi kita harus kenal dia. Lalu kenapa sampai dia harus datang ke dunia ini? Kemarin Pak Freddy ngomong soal anjing sama anjing cuma yang bisa ngomong anjing sama anjing. Anjing sama anjing baru bisa ngomong. Semut sama semut baru bisa ngobrol. Ya. Maka Tuhan jadi manusia supaya manusia sama manusia bisa ngomong, bisa ngobrol. Dia jadi manusia mau ngasih tahu, oke, lu nih manusia berdosa. Saya kasih tahu ya, saya juga manusia. Saya unjukin bagaimana cara hidup sebagai manusia yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Dia, yang sudah memprogram hidup kita
memprogram manusia ini dari debu ini untuk hidup tak bercacat celah, kudus. Itu yang dia mau. Dan itu dia lakukan dengan sempurna. Dia sebagai eksekutor perintah Tuhan, eksekutor kehendak Bapa di sorga. Dia eksekutornya. Dia lakukan semua dengan apa? Dikatakan taat, bahkan taat sampai di kayu salib. Itu yang namanya taat. Ya. Ya, betul 100%. Jadi kita dituntut anggaplah kesabaran Tuhan kita ini sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Tuhan sabar supaya kita semua selamat. Supaya kita selamat. Ya. Ini bicara mengenai bagaimana Paulus tulisannya membingungkan ya. Jadi hati-hati. Ya, ini dia bilang, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat, bukan menurut pengetahuan. Dikatakan hikmat. Bukan pengetahuan, tapi hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara. Dalam suratnya itu, ada hal yang sulit difahami, sukar. Petrus mengakui bahwa tulisan Paulus ini sulit difahami. Kenapa? Nomor satu, Paulus ini orang jenius. Dia belajar dari orang paling pinter di seluruh Israel, namanya Gamaliel. Dia bicara at least 3 bahasa. Aramik, Latin, Yunani, bahkan Hebrew. Jangan bilang, oh Hebrew sama Aramik beda. Beda. Aramik itu lebih dalam lagi daripada Ibrani. Yang Yesus bicara bahasa Aramik. Bukan bahasa Yahudi. Yahudi itu kayak kita bahasa ada bahasa Indonesia, ada bahasa apa itu? Misalnya bahasa Jawa segala macam. Nah, ini bahasa dalamnya gitu loh. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi apa? Kebinasaan mereka sendiri. Terjadi saat ini. Terjadi 2000 tahun. Ini tulisan udah 2000 tahun. Terjadi 2000 tahun. Zamannya Petrus sudah terjadi. Banyak orang nggak paham. Udah nggak paham, imannya asal-asalan. Udah, mau dia mentranslate, mentafsir apa yang Paulus ngomong. Jadi apa? Kebinasaan. Bukan itu saja, ditambahin lagi sama Petrus. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Jadi tulisan-tulisan lain diartiin mau dia, terserah dia. Paulus nulis 13 buku. Perjanjian baru cuma ada 27 buku. 13 buku dia punya. Boleh dibilang apa? Yang punya tuh buku dia. Kalau mau tahu tulisan Paulus, kita harus punya pemikiran seperti Paulus. Kita harus baca 13-13-nya, karena di dalam 13 buku itu dia selalu sisipkan apa artinya. Ya. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali? Intinya cuma satu. Hidup benar. Karena kedatangan kedua kali, Yesus yang mengatakan, seperti apa? Seperti apa? Zaman apa? Ada yang tahu? Seperti zaman apa? Nuh. Zaman Nuh. Ya, kita lihat. Ya. Banyak orang bilang kita nggak masuk ke dalam penyiksaan. Pada waktu itu, ya. Jadi setelah ada gempa bumi, ada perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ini Yesus belum datang. Belum. Karena semuanya ini harus tapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu langit yang baru dan bumi yang baru. Pada waktu itu kamu akan disiksa. Kamu itu siapa? Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya.
Kamu tuh kita akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi kalau semua bangsa membenci kita oleh karena kita menyebut nama Tuhan kita, kan semua bangsa, semua teman kita, bahkan saudara kita membenci kita karena kita mengajarkan suatu kebenaran dengan namanya dia, kita akan dibenci. Terjadi sampai detik hari ini. Dan banyak orang akan murtad. Kalau bilang murtad ini, yang murtad memang agama lain. Bukan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus bisa murtad. Jangan bilang enggak. Yang ngomong siapa? Yesus. Kalau bilang, oh Bapak sembarang ngomong. Ya salahin Yesus, jangan salahin saya. Saya cuma ngasih tahu apa yang Yesus katakan. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Terjadi? Orang Kristen menyerahkan dan saling membenci orang Kristen? Terjadi? Baru aja terjadi kemarin. Sudah divonis. Betul? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terjadi sekarang? Banyak. Ya. Ada yang ngajarin Yesus bukan Tuhan, bahkan. Ada yang bilang Yesus adalah ciptaan. Ada yang bilang Yesus adalah hikmat. Ya, terserah. Ya, karena sudah ditulis di sini. Bahkan pada saat ditanya sama muridnya, lihat kita lihat ke atas. Ya. Muridnya nanya, Tuhan katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Pertanyaannya, kapan terjadi Tuhan? Tanda datangnya kamu itu apa? Tanda akhir zaman itu apa Tuhan? Ini pertanyaannya murid kepada Yesus. Yesus jawabnya apa? Nomor 1. Jawab Yesus kepada mereka. Dia nggak bilang, tandanya akan begini nih, tandanya akan ada perang, tandanya akan ada... Enggak, dia nggak sebut itu. Nomor 1 yang dia bilang apa? Waspada. Waspada apa? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini jawabannya nggak bukan jawaban yang dia mau. Bukannya saya tanya, Pak, ya Tuhan, kapan Tuhan datang? Atau Tuhan datang gimana tandanya? Kamu waspada, jangan sampai ada orang menyesatkan kamu. Kalau bahasa Inggris kita ngomong gini, gitu loh. Maksudnya, ya benar aja bos, gue nanya apa, lu jawabnya apa. Tapi Tuhan kasih tahu, kamu harus waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku, alias khotbah sana sini, ngasih tahu orang ngajarin sana sini, ngajarinnya nggak benar. Akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Baru dikasih tahu, kamu akan mendengar deru perang, kamu akan ini. Tapi dibilang apa? Awas, waspada. Tapi jangan kamu gelisah. Ini contoh seorang true leadership. A true leadership memberitahu sesuatu, kamu harus hati-hati. Itu leadership. Ngasih tahu, warning. Tapi a true leadership nggak stop sampai di sana. Dia kasih tahu, jangan khawatir. Seorang leader perang, ya, jenderal misalnya, seorang jenderal yang baik, dia ngasih tahu, kita akan melawan ini, kita akan menghadapi ini, pasti kita akan mati. Gini. Tapi jangan takut. Kita punya persenjataan yang begini, kita punya begini, kita punya ini. Sehingga orang yang tadi mikir mati, punya ini, belum tentu bisa mati. Belum tentu nih. Kenapa? Punya pengharapan. Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebagai leadership, berikan pengharapan-pengharapan itu. Dari mana kita bisa tahu ada pengharapan? Ini semua rasul kalau ngajar sama pemikirannya. Nggak ada yang beda. Ya. Rasul semua ngajarin sama. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kamu mati udah nggak tahu apa-apa. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Sama pengajarannya Yesus ngasih tahu. Kamu mati, jangan takut. Kamu masih punya pengharapan. Pengharapan apa?
pengharapan akan hidup yang kekal, yaitu menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Matius. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Jadi, kesudahan zaman gimana? Ntar dulu. Mesti ada dulu bangsa lawan bangsa, raja lawan raja, ada gempa bumi, ada kelaparan. Gempa bumi sekarang lagi terjadi, nggak main-main. Perang depan mata. Perang depan mata ini. Ya, Ukraina, Rusia. Sekarang Rusia sama Amerika sedang tension. Kita dengar. Dikatakan dengar. Kamu mendengar kabar-kabar. Bukan perang, tapi dengar. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, memberitahu tentang profesi, nubuatan, itu pasti terjadi. Salah satu yang sudah terjadi adalah yang di atas. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ini bicara tentang Yerusalem, kehancuran Yerusalem. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? You lihat nih Yerusalem? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Terjadi nggak nih? Terjadi. Kapan terjadinya? Tahun 70. Kira-kira 40 tahun kemudian. Setelah Yesus ngomong, 40 tahun kemudian. Yesus sudah mati, salib, udah naik. 40 tahun kemudian, tahun 70. Rata. Siapa yang ratain? Titus. Itu kan sejarah ngomong. Beli buku ini. Josephus Flavius. Ini sejarawan. Ini ahli sejarah. Dia orang Farisi. Dia orang Israel. Dia menyaksikan bagaimana Yerusalem dihancurkan. Ini salah satu bukti, salah satu saksi. Bagaimana Yerusalem itu diratain, bagaimana caranya batu dengan batu itu tidak sampai nempel. Caranya gimana, Pak? Gempa atau dirusak oleh tentara, Pak? Dirusak, Titus yang suruh. Oke. Nih, bentar ya. Baca Pak, beli nih Pak, buku Josephus Flavius, bagus sekali. Mau ngomong apa tentang Yesus juga ada, Abraham segala, lengkap ini buku. Ini orang, Berarti tapi itu dia saksi hidup pada saat itu hidup ya, Pak? Saksi hidup betul. Dia tulis sejarawan, ini sejarawan kok. Ya. Saya sampai buletin nih. Bentar. Judulnya The Jewish War. Judulnya. Jadi buku ini banyak buku, kumpulan dari buku-bukunya dia. Karena saya orangnya ya rada irit, ya beli aja satu buku semua, isinya kumpulan buku-buku. Daripada saya beli buku atu-atu buang duit, hanya satu buku lebih murah. Tapi kira-kira alasannya capek. Kira-kira alasannya Titus untuk menghancurkan itu apa, Pak? Alasannya, Pak? Itu good question, saya jawab nanti. Ya. Itu good question, alasannya apa? Apakah karena benci dengan orang Yahudi yang sudah mendapat Christianity? Yes. Itu jawaban udah 100, Pak. Tinggal satu lagi, Pak. Mau tahu bagaimana dia menghapus bangsa Yahudi? Mana tuh? Karena dia mau bangun tempel di situ. Ini saya kotakin, saya buletin ini. Ya, dia bilang apa? How the entire city of Jerusalem was demolished, excepting 3 towers. Ada 3 towers. Jadi yang disisain cuma 3 towers. And how Titus, ya, Raja Titus, commanded his soldiers in speech made to them and distributed rewards to them, then dismissed many of them. Jadi ini tentaranya dikasih sama Titus, dikasih duit, ratain. Mau tahu katanya si Josephus, ratanya kayak apa? Sampai digali ke bawah. Itu digali ke bawah, grounded. Dibilang groundnya tuh digali, batunya diangkat semua, tujuan cuma satu.
Tidak ingin ada memusnahkan pernah. bukti, Kenapa? Tidak ingin pernah. memusnahkan bukti-bukti Kristen. Itu Bukan, Pak. seperti, Bukan. Hah? Bukan. Josephus bilang begini. Si Flavius ini bilang begini. Untuk membuktikan bahwa Yerusalem ini dulu nggak pernah ada orang. Itu saking. Untuk membuktikan bahwa Yerusalem itu dulu nggak pernah ada orang. Kalau kita kan gali-gali-gali, ada batu apa nih? Loh, kok ada ini? Oh, ternyata tuh ada kota. Ini digali sampai di mana ya? Di mana ya tulisannya? Saya kasih lihat di internet ya. nanti disambung babak berikutnya, Pak. Itu ada menarik, biasanya tuh kalau orang itu conquer itu mengalahkan kerajaan yang lain, itu biasanya simbol-simbol kerajaan sebelumnya itu akan dihancurkan, Pak. Seperti kayak, makanya dulu September 11 itu pernah ada, apa sih namanya, pernah ada usaha untuk mereka itu ingin minta buat masjid Nah, di daerah itu. Ikut tapi ini menghancurkan masalahnya, conquer. ya, kalau orang conquer suatu negara, yang conquer juga mati, misalnya nih, 1000 tahun kemudian ada ekskavasi, misalnya digali, ternyata kelihatan, oh bekas dulu ada ini, negara ini yang menjajah, oh ternyata digali lagi, oh ternyata dulu sebelum ini ada negara ini, kira-kira gitu kan Pak, betul nggak Pak? Iya, iya. Ya. Ini enggak, nih kita lihat, ini destruction of temple foretold by Jesus ya, ya, dikatakan. Over the last 2,000 years, theologians have debated what Jesus really meant in his discussion in the end times. There are a wide variety of theories regarding this gospel, especially the sign timing of the end times scenario. However, we do know that AD 70, some 37, 40 tahun years, Jesus made these predictions. Rome sacked Jerusalem and destroyed it. The historian Josephus actually witnessed the siege and aftermath and said, now, as soon as the army had no more people to slay, to plunder, udah nggak ada lagi orang yang mesti dibunuh, ini yang mati, banyak banget. Because there remained none to be the objects of their fury, Titus Caesar gave orders that they should now demolish the entire city and temple. Dikatakan bait Allahnya diratain. Udah nggak ada lagi yang dibunuh. Udah nggak ada lagi habis orangnya, kabur semua. Other than a few towers and fourth of the Roman garrison, artinya tower-towernya buat ya jadi benteng orang Romawi. Everything was destroyed. Nih, ya. It was so truly dalam. It was so truly dalam, laid even with the ground by those that dug it up. Kalau orang gali, mau tahu apa isinya, to the foundation, ada foundation, sampai fondasi-fondasinya yang dihajar, that there was left nothing to make those that came either believe Jerusalem had ever been inhabited. The Wars of the Jews. History of the Destruction of Jerusalem. Buku 7, chapter 1. Saya punya. Apa yang Yesus katakan terjadi? Maka Yesus menangisi kota Yerusalem. Sampai orang gali, kalau bisa orang gali, nggak ada yang namanya orang Yahudi pernah hidup di sini. Maka terpencarlah bangsa Israel ke 4 penjuru mata angin. Di situ titiknya. Tanyanya, kenapa ada bangsa Palestina sekarang? Mau tahu siapa yang kasih? Sama rajanya, bukan Titus. Setelah Titus ada raja dikasih tahu di sini. Ya. Pak. Ya. Sorry. Titus itu menghancurkan Yerusalem tahun berapa, Pak? 70. 70 Romawi, Pak ya? 70 Tapi AD, kalau setelah Kristus. Iya, sesudah Jesus, maksud saya. 70 sesudah Jesus, ya. Ya. Tapi berdasarkan Wikipedia, Pak, Titus itu baru naik tahta tahun 79, Pak. Bukannya tahun 70, Pak.
Apakah jabatan Titus waktu itu belum kaisar? Atau bukan dia? Coba deh Pak. Itu saya baca di Wikipedia, tapi nanti aja nih Pak, Bapak terusin aja Pak. Ya. Daripada ini nanti Pak jadi panjang Hendrik, melenceng. Ya. Pak Hendrik, mohon khotbah sesuai judulnya itu diselesaikan dulu. Saya sudah Oke. bolak-balik omong, tetapi ini diselimurkan terus, Pak. Pak Ya, sudah oke. hampir 1 jam lebih, tetapi sesuai judul, Pak selalu lari ke lain karena emosional. Jadi mohon kembali kepada fokus kepada judulnya. Oke. Makasih. Anyway, oke. Jadi ini sebentar lagi selesai, Pak. Jadi bagaimana kita menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali? Itu yang mau saya kasih tahu. Ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kali, kita harus selalu berusaha. Supaya apa? Supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga saudara kita Paulus bla 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 bla. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, leadership. Kita harus selalu waspada. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Ya. Waspadalah. Supaya jangan orang menyesatkan kamu. Apa penyesatannya? Kata Petrus, kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Hukumnya siapa? Ya hukumnya Tuhan, 10. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tapi tumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau orang yang mengajarkan kita ya untuk tidak melakukan hukum, waspada. Saya mau warning juga hari ini. Sama seperti apa yang Yesus katakan, apa yang seperti Rasul-Rasul katakan, saya mau warning. Apabila ada orang yang mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, jangan lakukan atau ya nggak perlu, waspadalah. Supaya kita jangan disesatkan. Karena apa? Untuk hidup benar, untuk hidup suci, untuk hidup kudus, dan untuk hidup tak bercacat celah, dan hidup sempurna sebagai manusia yang wajib hidup seperti Kristus. Kita harus melakukan seluruh hukum Tuhan. Bukan 613, tapi 10. Itulah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan kita. Allah lain itu bukan berarti patung, tapi sesuatu yang membuat kita hidup bergantung sekali terhadap sesuatu itu. Contoh, uang. Maka Yesus selalu mengatakan mamon dan Tuhan. Ya, Pak Freddy sering mengatakan, kenapa mamon, kenapa uang, kenapa uang? Karena itu top of the line. Nomor 1, uang. Dan juga orang kaya, jual hartamu, berikan kepadaku, kata Pak Freddy. Bukan, tapi jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Itu nomor 1. Nomor 2, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Di Amerika paling banyak orang menyebut nama Tuhan sembarangan. Kita harus jaga supaya kita jangan menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan. Ketiga, jangan membuat dirimu patung. Nah, ini udah pasti penyembahan berhala. Ya. Jangan pernah berpikir orang Kristen itu nggak pernah menyembah berhala. Banyak, pergi ke Gunung Kawi. Orang Kristen banyak. Ya. Minta ini, minta ono ya. Ada Tuhan, mintanya ke sana. Jangan lakukan itu. Yang 4, hormati hari Sabat. Hormati hari Sabat bukan berarti kita harus ke gereja. Tapi salah satu harus pergi ke gereja. Tujuan pergi ke gereja adalah persekutuan. Persekutuan orang-orang percaya. Ya. Tapi yang pasti Sabat itu adalah tempat peristirahatan Tuhan di mana kita dituntut Tuhan untuk bersekutu satu hari itu dengan Dia. Artinya apa? Baca. Kita dikasih waktu 24 jam. Hari Sabat. Hari apa aja? Bebas. Karena disebut hari Sabat nggak tahu hari apa. Hari Sabat saya Selasa. Boleh? Boleh. Tapi kan nggak sama dengan orang Yahudi. Itu kan orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Tapi saya tahu ada hari Sabat. Ada satu hari yang saya khususkan untuk Tuhan. Boleh? Ya boleh. Kan disebutkan. Kuduskanlah hari Sabat. Jatuhnya hari Sabtu. Nggak ada. Itu untuk saya. Tapi opini yang lain silakan. Intinya adalah lakukan hari Sabat. Kalau ribut soal harinya tapi hari Sabatnya nggak pernah dilakukan, itu percuma ngomong.
wasting your time. Tapi harinya apa saja, tapi dilakukan, itu lebih poin. Ya, itu keempat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Apapun itu orang tua kita, apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, dia yang melahirkan kita. Itu harus hormat, taat, berbakti ya kepada orang tua kita. 6. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Dan jangan mengingini. Mengingini itu banyak macam. Saya pengen tuh. Saya pengen tuh. Saya pengen rumahnya. Saya pengen istrinya. Saya pengen suaminya. Saya pengen anaknya. Saya pengen bisnisnya. Saya pengen itunya. Orang-orang punya, kita pengen punya. Segala sesuatu yang kita sudah ingin. Yang terakhir. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku ingin naik ke langit. Aku ingin mendirikan tahtaku. Aku ingin mengatasi bintang Allah. Aku ingin duduk di atas bukit pertemuan. Aku ingin naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Apa yang terjadi apabila kita ingin ini semua? Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kalau kita sudah masuk ingin, ini itu. Disitulah kunci, pintu, si setan masuk. Nah, ini dia nih, kebetulan. Dia lagi pengen ini. Ya, ambil aja. Lakukan aja. Karena ada keinginan. Jaga hatimu, waspada, lakukan semua hukum yang Tuhan berikan. Taatilah segala perintah Tuhan. Ayat terakhir yang saya mau berikan adalah Yohanes 14. Untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus hanya bilang ini. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Yesus yang ngomong. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, artinya semua perintahku. 10. Kalau kita sudah menuruti segala perintah dia, maka Yesus sendiri akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau kita sudah menuruti perintah-perintahnya, penolong itu akan datang kepada kita. Supaya apa? Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Untuk apa? Untuk kita hidup benar di hadapan dia. Dunia tidak dapat menerima Tuhan kita. Sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Sesuai dengan 1 Yohanes 3 tadi. Kalau kamu berkata, kamu ada di dalam dia tapi masih berbuat dosa, kamu tidak melihat, tidak mengenal dia. Karena apa? Karena dunia tidak dapat menerima dia. Tapi kamu yang sudah mengenal dia, kita yang sudah mengenal dia, ia menyertai kita dan dia akan diam di dalam kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dan dia akan datang kembali. Aku akan datang kembali kepadamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan menyatakan dirinya kepadanya. Berapa kali Tuhan menyebut ini? Memegang perintahku, melakukannya. Ya. Ya. Menuruti segala perintahku. 2 kali, penting. Kedatangan Tuhan di ambang pintu, kapan? Saya nggak tahu kapan. Koordinatnya kapan, Pak? Nggak tahu. Tanda-tandanya kita sudah lihat. Ya. Saya kasih lihat video 1.
bagaimana video ini kelihatannya ya kayak main-main, tapi saya melihat bahwa anak ini, firman Tuhan mengatakan di akhir zaman, teruna-teruna, anak-anak, orang tua itu akan memberikan nubuatan. Dan saya kaget melihat anak ini bernubuat. Beneran bernubuat. Kaget saya. Ya. Ini video terakhir yang saya berikan. Lanjut selesai. Be ready. Be ready. Siap. Kita harus siap kedatangan Tuhan. Ini anak kecil. Anggaplah dia disuruh orang tuanya. Anak sekecil ini orang tua disuruh seperti ini, saya rasa. I don't think so. Profesi itu, nubuatan. Dan dia ngomong benar, Tuhan datang dalam awan-awan. Ya, ada di mana? Ya, nanti baca sini, 1 Tesalonika 4. Dia akan datang dalam awan-awan. Itu benar. Be ready. Prepare yourself. Waspada. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Kedatangan Tuhan depan mata, lakukan semua perintah Tuhan. Perintahnya apa? Sudah saya sebutkan tadi. 10. Lakukan kebenaran. Sehingga kita hidup benar, hidup kudus, tak bercacat celah. Kita menjadi manusia sempurna. Based on Christ as human being. Bukan Tuhan. Standarnya kita bukan Tuhan. Tapi Yesus yang adalah manusia, itu standarnya. Kalau dia bisa lakukan, kita juga bisa. Dia bisa lapar? Bisa. Dia bisa nangis? Bisa. Berarti dia manusia, sama. Kalau dia bisa itu, kita juga bisa. Nah, dulu ada orang bertanya sama saya, bisa nggak Yesus jatuh dalam dosa? Bisa, jawabannya. Tapi dia nggak mau. Bisa nggak kita nggak jatuh lagi dalam dosa? Bisa. Sama seperti dia. Yang penting jangan mau. Yesus bertahan taat sampai mati, dia nggak mau melakukan dosa. Sehingga dikatakan dia tidak berdosa. Bisa nggak kita tidak berdosa lagi? Bisa. Harus mau. Baca di rumah, 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 1. Di situ jawabannya. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Caranya gimana? Kita menahan kedagingan kita. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Sederhana, panjang. Tapi biarlah Tuhan, kami belajar. Kedatangan Tuhan kedua kali. Bukan hanya kami tahu, tapi kami harus mempersiapkan diri kami. Bagaimana kami hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan kami harus tetap berada di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kami penolong itu. Dan penolong itu sudah ada dalam hidup kami. Biarlah penolong itu menjadikan kami orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Ibu Ayu.